selalu kita cintai dan kita harapkan barokah pertolongannya serta mempunyai hajat luluh rizqan mahbubah dan barokah dalam semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hingga maghrib ini kita masih diberi hidup oleh Allah. Hingga maghrib ini kita masih diberi kesempatan dan diberi umur panjang. Dan hingga maghrib ini pula kita masih diselamatkan oleh Allah dari COVID-19. Mudah-mudahan seterusnya kita semua, anak turun kita, keluarga kita, umat Islam semuanya, dan umumnya adalah seluruh manusia yang pernahnya menurut Allah dan baiknya bagi mereka. Hingga maghrib ini kita masih diberi tetap iman Islam, masih diberi kekuatan untuk istiqomah. Kebetulan kali ini kita diberi bisa berkumpul dalam acara yaitu 1 Muharram. Ini semua mutlak anugerah dari Allah yang harus kita pahami, harus kita sadari, kemudian wajib kita syukuri dengan sebenar-benarnya bersyukur kepada Allah. Keduanya mudah-mudahan rahmat serta salam selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in hingga mudah-mudahan sampai kepada makhluk min awalihi min akhirin yang pernahnya menurut Allah makhluk tersebut. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para santriwan, santriwati, para pesantren di Harum Bahri, Asali Maulid Rahman, serta teman-teman Riyadho yang saya muliakan. Setiap tahun alhamdulillah kita diberi anugerah untuk bisa hadir di pondok yang kita cintai ini dalam rangka memperingati 1 Muharram. Jadi di 1 Muharram ini kita sudah maklum bahwa di 1 Muharram ini adalah peringatan di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah dari Makkah menuju Madinah. Kali ini saya tidak akan membahas tentang sejarah hijrah dimulai dari kapan dan sahabat kapan, sahabat siapa, tidak. Tapi saya kali ini ingin membahas maknawiyah daripada hijrah. Kenapa Rasulullah SAW ini hijrah dari Makkah Madinah? Itu disebabkan karena di Mekah ya, zona untuk medan dakwah sudah tidak kondusif lagi. Kenapa? Karena ancaman pembunuhan terhadap Nabi dan para sahabat ya dari golongan kaum Quraisy itu terlalu dahsyat ya, terlalu membahayakan. Maka di situ Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Jadi alasan hijrah di Makkah menuju Madinah, situasi di Makkah tidak kondusif lagi untuk sementara waktu. Akhirnya Nabi harus merelakan diri. Banyak para sahabat yang merelakan segala-galanya, mulai kehormatannya, status sosialnya, harta bendanya, semua ditinggal ya, di Mekah ditinggal semuanya demi tegaknya Islam. Jadi para sahabat tidak hanya berkorban untuk harta benda dan segalanya, tapi juga mereka berkorban nyawa. Karena saat bepergian dari Mekah Madinah, jadi banyak kaum Quraisy, kafir Quraisy itu menghalang-halangi mereka di jalan. Para jemaah yang sangat saya muliakan, jadi
Ini penting sekali bagi kita untuk merenungi kembali bahwa demi tegaknya agama, demi li'ilahi kalimatillah, demi syiarnya agama baik dalam diri kita maupun untuk umat, maka berkorban itu adalah keniscayaan. Artinya tidak bisa tidak. Karena memang hidup di dunia ini bukanlah tujuan, tapi hidup di dunia adalah merupakan satu perjuangan. Dan setiap perjuangan pasti membutuhkan pengorbanan. Ini tidak bisa tidak. Untuk itu, ketika kita berada di momen-momen hijrah seperti ini, mudah-mudahan kita sambil berdoa kepada Allah, kita semua akan terbarokai ya berkahnya para sahabat, syafaatnya Rasulullah di dalam melaksanakan hijrah ya demi tegaknya agama, syiarnya agama dalam diri mereka dan untuk umat semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberi anugerah demikian. Hijrah ini berarti dari situasi yang tidak baik menuju yang baik, dari situasi yang tidak kondusif menuju yang kondusif, dari situasi yang tidak aman menuju aman, dari situasi yang jelek menuju situasi yang baik. Inilah hijrah. Makanya kali ini saya ingin mengajak diri saya sendiri, teman-teman semuanya, untuk mengenali makna hijrah. Kemudian setelah kita kenal makna hijrah secara hakikat, secara maknawi, maka kita harapkan nanti kita punya giroh untuk melakukan hijrah dengan cara pertama memohon kepada Allah. Setelah kita tahu, kita mohon kepada Allah agar kita semuanya diberi anugerah mampu untuk hijrah dari yang biasa-biasa saja menuju yang luar biasa, dari yang banyak salah menuju banyak benarnya, dari yang kurang baik menuju arah yang baik, dari yang selama ini ya, yang selama ini tenang-tenang saja, kita sudah tidak lagi kuat girohnya di dalam memerangi nafsu amarah dan nafsu lawamah. Kita menuju betul-betul tegas, menuju betul-betul sungguh-sungguh untuk memerangi jiwa amarah, jiwa lawamah. Sehingga ketika itu terjadi pada diri kita, maka insya Allah kita akan betul-betul nanti akan diarahkan oleh Allah dari takhalli menuju tahalli, kemudian menuju tajalli. Takhalli itu apa? Takhalli itu adalah mengosongkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang baik, ya, dari maksiat, baik maksiat lahir maupun maksiat batin, dari perbuatan-perbuatan yang jelek menuju yang baik. Ini namanya takhalli. Takhalli itu mensepikan diri dari perbuatan yang menjadikan hati kita semakin terhijab, mensepikan perbuatan hati atau lahir atau pikiran kita ya dari yang jelek-jelek itu menuju tersingkapnya hijab. Itu namanya takhalli. Nah, takhalli ini butuh perjuangan. Ada orang takhalli itu dalam mensepikan diri dari perbuatan yang enggak benar, ya. Ini banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar kepada Allah, banyak introspeksi diri, kemudian banyak melakukan riyadhah. Kenapa? Karena dengan riyadhah nyatanya kok betul-betul ada reaksi efektif, yaitu alhamdulillah sudah tidak banyak ngerasani orang, alhamdulillah tidak banyak berdendam pada orang, alhamdulillah tidak banyak ngerasa iri dengki pada orang, tidak banyak marah kepada orang dan sebagainya. Kalaupun marah
ini bisa cepat padamnya, tidak terlalu lama. Kalau kemarin seminggu baru hilang, ya, kali ini 5 menit, 10 menit diberi hilang. Semakin kita ini gelapnya hati ini semakin cepat kemudian kembali tenang, maka ini akan semakin menguntungkan diri kita semuanya. Semakin lama gelapnya hati kita, maka akan semakin merugikan diri kita semuanya. Jadi takhalli. Kemudian setelah takhalli, insya Allah kita semua akan diberi kekuatan menuju tahalli. Tahalli itu berarti kita ini kecenderungannya, kesukaannya ini hanya untuk yang baik-baik. Yang jelek-jelek ini sudah tidak terpikirkan lagi. Jadi kerentak di hati, di akal pikiran untuk berbuat jelek itu sudah hilang, karena sudah takhalli. Ya, di antara tahalli, ya kita ikut acara seperti ini. Ya, di antaranya, mohon maaf, dari kemarin santai-santai kita tidak banyak tahu tentang agama. Kemudian di tahun ini kita tingkatkan untuk memahami agama. Karena dalam menjalani proses keagamaan, dalam meniti usul kepada Allah itu, kita belum cukup hanya dengan don kita. Kita belum cukup hanya dengan perasaan kita. Tapi kita di dalam menjalani proses keagamaan, hidup beragama ini harus berdasarkan kepastian hukum, kepastian ilmu. Jadi kita tidak boleh melakukan muamalah, melakukan ibadah hanya berdasarkan zon, hanya berdasarkan perasaan, hanya berdasarkan pikiran dewi, tidak berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku di agama kita. Karena Allah sendiri menyatakan dalam Al-Quran itu, innad dhanna la yughni minal haqqi syai'an. Jadi sesungguhnya perasaan kita sendiri ini tidak cukup kita pakai untuk meraih kebenaran. Jadi kebenaran itu harus berdasarkan apa? Kaidah yang berjalan di agama kita. Untuk itu, mari di tahun ini, mulai tahun ini, dalam rangka kita ikut beliau, dalam rangka kita ikut nurul birru, monggo kita lengkapi, monggo kita jangkepi, kita sempurnakan dengan ilmu. Karena kalau enggak, ini sangat mengkhawatirkan. Ingat bahwa ikut beliau itu ada gradasi. Gradasi ini pun harus berdasarkan ilmu. Pertama, gradasinya adalah lit tasabbuh, lit tabarruk, kemudian lit tarbiyah. Lit tasabbuh itu apa? Ikut berdasarkan tasabbuh itu ikut hanya anut grup yo. Kondo melok rame-rame kagok melok. Melok, tapi dia untung timbangan gak melok, kemudian ngerasani mitnah dan sebagainya. Ini masih banyak. Kemudian tingkatan berikutnya di atasnya yaitu tabarruk. Jadi tabarruk itu masih bagus, ngalah berkah. Cuman efektivitasnya ini sangat kurang. Karena apa? Orang tabarruk itu sifatnya nek kober aku ya tabarruk, nek kober aku nang pondok, nek kober aku istiqomah, nek gak kober aku ya ora. Kebiasaan orang tabarruk ini biasanya tekor. Kadang-kadang untuk diri kita saja tidak cukup. Jangankan untuk anak-anaknya, jangankan untuk keluarganya tidak cukup, jangankan untuk tetangganya tidak cukup. Kadang untuk dirinya aja kan ini tidak cukup. Dirinya payang-paying, banyak masalah yang menimpa. Belum lagi anak-anaknya, belum lagi istrinya, belum lagi tetangganya. Ya, karena apa? Kurang energi, hidayah, taufik,
ridho, inayah, ya, mahabbah, ya, manja. Jadi kalau kekurangan itu sudah pasti kita ini poyang-poyangan, banyak masalah. Kita misalnya istiqomah sendiri ke pondok, keluarga menuntut, istri menuntut, anak menuntut. Kadang istri sudah cukup mendapat berkah dari istiqomah kita. Kadang-kadang mertua, kadang-kadang bapak ibu kita sendiri dan sebagainya. Kadang-kadang mertua bapak ibu sudah cukup karena kita sudah menambah istiqomah atau waktu istiqomah. Kemudian tetangga, tokoh masyarakat di sekeliling kita, mencoi kita, menghina kita, merendahkan kita dan sebagainya. Itu kalau hanya tabarruk, ini masih kurang. Tapi puncak ikut kepada beliau itu adalah litarbiyah. Jadi karena ikut didikan, bukan hanya tasabbuh, bukan hanya tabarruk, tapi litarbiyah. Apa itu litarbiyah? Litarbiyah itu berarti kita mengikuti didikan beliau. Kita selalu mengikuti, ikhtiar mengikuti petunjuk beliau. Kita akan menyekolahkan anak yang baik kemana. Ini harus berdasarkan petunjuk. Alangkah baiknya kalau petunjuk itu dari beliau. Kita akan membeli tanah di sana di sini. Baik enggak yang untuk saya? Pernahnya enggak yang untuk saya? Ya. Kalau memang pernahnya kita beli. Kalau enggak jangan. Ya, kita sudah waktunya enggak ya beli mobil. Saya sudah pengen mobil ini. Kira-kira sudah baik enggak beli mobil? Istikharah dulu, minta petunjuk dulu. Kalau memang itu baik, kita beli. Kalau belum, tunda dulu dan sebagainya. Kita kawin sama, kita mohon petunjuk. Itu cantik sih, ya, baik orangnya. Yang misalnya solehah anaknya, atau dilamar orang, ganteng banget, soleh banget, bagus banget. Tapi mohon petunjuk dulu, istikharah dulu. Kalau memang baik, jalan. Kalau belum, jalan keluarnya apa? Kalau nggak ada jalan keluar, berhenti. Inilah ikut litarbiyah. Sekarang pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menginjak pada puncak tersebut? Kita selalu, ya, apa-apa mau memilih sesuatu, menentukan sesuatu, apakah sudah minta istikharah, minta petunjuk, atau ada petunjuk-petunjukan? Yang penting senang, yang penting keturutan. Nah ini masalahnya. Kadang-kadang kalau kita sudah keluar, tidak terbiasa lagi ikut petunjuk, petunjuknya hanya petunjuk keinginan kita sendiri, itu ada namanya itu namanya ikut hawa nafsu. Nah, ketika kita ikut hawa nafsu, Allah di dalam Al-Quran itu menegur. Allah dalam Al-Quran memberi gambaran. Gimana gambarannya? Fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Ya. Apakah kamu tahu Muhammad, orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Ini maksud Allah. Allah menyebut hawa nafsu kita sendiri kita jadikan Tuhan. Artinya apa ini? Artinya kita ini ketika diperintah oleh hawa nafsu kita, hawa nafsu itu apa? Keinginan, kesenangan kita. Itu disebut hawa nafsu. Padahal banyak hal yang kita ingini dan yang kita senangi itu tidak cocok sesuai dengan kehendak Allah, yang pernahnya menurut Allah, baiknya untuk kita. Baiknya untuk kita. Ini banyak hal. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kadang sesuatu yang tidak kita suka itu justru baik buat kita. Tapi kadang sesuatu yang kita cintai, kita senangi justru tidak baik untuk kita. Yang tahu tentang itu siapa? Hanya Allah yang
Makanya ketika kita ingin apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan itu sudah baik atau tidak, maka janganlah meninggalkan istikharah. Janganlah meninggalkan istisyarah. Kalau kita punya guru, punya murabbir ruh, ya, karena kita punya guru, punya murabbir ruh, maka jangan lupa istisyarah. Minta isyarah, minta petunjuk kepada murabbir ruh atau keluarga. Itu artinya kita sudah tidak menjadikan hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita, karena kita tidak menggubris perintah hawa nafsu kita. Karena kalau kita masih terus-menerus mengikuti hawa nafsu kita sendiri, resikonya apa? Kata Allah, wa adallahullahu ala ilmin, maka Allah akan menyesatkan dia dalam pengetahuan Allah. Ini yang pertama. Allah akan menyesatkan orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang kedua, ya, wa ja'ala 'ala sam'ihi wa qalbihi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. Allah akan mengunci, ya, pendengarannya. Allah akan mengunci hatinya. Jadi ketika Allah mengunci pendengaran kita, maka pendengaran kita ini akan sulit mendengarkan nasihat. Maka pendengaran kita ini akan sulit mendengarkan tausiah. Maka pendengaran kita ini akan sulit dan berat mendengarkan mau'izatul hasanah. Maka pendengaran kita ini akan sulit mendengarkan orang baca Quran atau membaca tafsir Quran. Kenapa? Karena dia telah disesatkan oleh Allah. Gara-garanya apa? Gara-garanya terlalu sering mengikuti hawa nafsunya. Karena dia telah menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Kemudian hatinya juga dikunci oleh Allah. Ketika hati ini ditutup, dikunci oleh Allah, apa yang terjadi? Hatinya gelap. Kemudian kalau hati gelap, basirohnya, mata hatinya ini tidak bisa dipakai untuk melihat. Ini resiko daripada hati gelap, maka mata hati tidak akan bisa mengidentifikasi atau tidak akan bisa membedakan antara hak dan batil. Nauzubillahi min dzalik. Maka di antara salah satunya adalah mau tidak mau secara lahir kita harus menuntut ilmu. Kita harus membiasakan untuk mengenal ilmu, utamanya ilmu agama, karena ini kewajiban kita. Jadi dengan mengenal agama maka kita akan kenal Allah. Dengan mengenal agama maka kita akan kenal hukum-hukum Allah. Ketika kita telah kenal Allah, diharapkan kita ini bisa takut kepada Allah. Karena kalau kita tidak kenal Allah, tidak alim pada Allah, tidak tahu tentang Allah, maka kita tidak akan bisa takut kepada Allah. Kemudian kalau kita tidak tahu hukum-hukum Allah, maka kita tidak akan menjalankan perintah Allah. Dan kita tidak akan tahu mana yang dilarang oleh Allah secara lahir berdasarkan Al-Quran, hadis. Untuk itu, menjaga hati dengan cara memerangi hawa nafsu amarah dan lawamah, ini keniscayaan. Ini tidak bisa tidak. Bagaimana kita mengenal ilmu akhlak hati kepada Allah, akhlak hati kepada guru, akhlak hati kepada sesama, akhlak hati kepada senior. Ya, yang paling rendah saja. Kalau kita tidak kenal kepada lingkungan kita sesama orang-orang yang istiqomah di pondok, kita sesama orang-orang yang berjuang mengalahkan hawa nafsu kita sendiri di pondok ini. Kemudian kita meremehkan, masih yo wong iku anyar, masih yo wong iku mlebune nang pondok padha harine, padha tanggale, padha wulane, padha taune. Tapi kita tidak diperkenankan untuk meremehkan. Karena apa? Apalagi kita tahu, wah wong iku ahli sholat jamaah subuh. Wah iki nek aku ngremehno wong ahli sholat jamaah subuh, aku lah padha karo nentang napa tuntutane Gusti Allah. Orang yang sholat subuh berjamaah itu ini dijamin oleh Allah dalam jaminan Allah. Ya, siapa yang mengganggu, meremehkan, merendahkan, mencaci maki
Orang yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dituntut oleh Allah. Ya, man sholat subuha ma'al jama'ati fa huwa fi dhimmatillah. Fala yatlubannakum min dhimmatihi bisyarih. Jadi barang siapa sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Maka janganlah kalian dituntut oleh Allah karena mengganggu orang-orang yang dijamin oleh Allah. Nah, insya Allah sholat subuh berjamaah di hari itu kita dijamin keselamatan kita. Di hari itu kita dijamin rezeki kita. Jadi ketika keselamatan kita kok rawan sekali, rezeki kita kok sempit sekali, barangkali kita harus menengok gimana sholat subuh kita, atau sholat subuh kita sering kerinan, atau sholat subuh kita nggak pernah berjamaah. Maka ini perlu kita teliti kembali, ya, karena mohon maaf, di dalam istiqomah kita ke pondok, dalam meniti usul pada Allah, dalam memperjuangkan mengalahkan hawa nafsu amarah lawamah, kita butuh biaya. Kita butuh dari mana? Dari Malang, dari Surabaya, dari Sidoarjo, butuh biaya. Kalau kita rezekinya sempit, kemudian apakah bisa kita datang ke pondok secara lahir? Maka kita butuh rezeki. Jangan sampai ngomong gak butuh rezeki, berarti orang butuh nang pondok. Ini jelas. Kalau jenengan gak duwe sing cukup bensin gawe numpak, apa iso kira-kira tekonan pondok? Ini pun juga butuh rezeki. Toh Allah mengajari nabinya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wahai Tuhan kami, ya, berilah kami kecukupan, kebaikan di dunia ini. Untuk ibadah begini cukup, untuk istiqomah pondok cukup, untuk umroh cukup, untuk haji cukup, untuk memondokkan anak cukup, untuk menyekolahkan anak cukup, ingin memuliakan anak cukup. Itulah hasanah di dunia. Itulah baik, kehidupan yang baik di dunia. Dan kita butuh rezeki. Jadi jangan sampai kita kadang-kadang slack dalam berpikir itu. Dunia yang butuh, tapi sing gawe apa? Jadi kalau kita ngomongin dunia, sekaligus kos dunia ini kita arahkan sekalian. Boten kok wis pokoke butuh dunia akeh guys, seneng-seneng boten. Jadi selama kita dunia, kebutuhan terhadap dunia itu untuk kebutuhan dalam rangka taat pada Allah, dalam rangka meniti usul kepada Allah, dalam rangka sebagai jembatan untuk menuju akhirat, itulah dunia yang benar. Itulah kebutuhan dunia yang benar. Tapi ketika butuh kita terhadap dunia hanya untuk senang-senang, itulah kebutuhan dunia yang tidak benar. Makanya cara-cara, amalan-amalan yang menjadikan hasanah di dunia juga harus kita lakukan. Lebih-lebih karena fokus kita adalah akhirat, itu tidak bisa tidak. Ini gini. Sing terakhir tadi ini, terusan sing terakhir. Jadi ini tarbiyah. Nopo-nopo niku kudune istisyarah jalur petunjuk. Tapi kalau nanti kita jalannya seperti itu, maka insya Allah, kula panjenengan insya Allah akan diselamatkan oleh Allah dari tidak baik di dunia. Lebih-lebih nanti kita akan diselamatkan dari tidak baik di akhirat. Artinya apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kemudian waqina adzabannar, kita diselamatkan dari api neraka. Pertanyaannya, apa butuh awake iki selamat tekan neraka? Ya sapa sing kepengin mlebu neraka? Kedanyo rokoke jerit-jerit. Nggih, kedanyo rokoke jerit-jerit. Nemplek kenal pot ae bengong. Ngono kok gawe temen gak wedi neraka. Jadi kita sing fakta mawon, sing real mawon. Nggih. Cuman para jemaah yang saya muliakan, tetap tujuan kita Allah. Kita melakukan ibadah tidak semata-mata karena takut neraka, tidak semata-mata karena ingin surga,
Tapi kita melakukan riyadhah, melakukan istiqomah ke pondok hanya karena Allah. Qasdunya, tujuannya Allah. Kemudian didasari ikhlas. Ikhlas itu tabarru minal khawli wal quwwat, tidak merasa upaya melaksanakan ke pondok. Itu namanya ikhlas. Kemudian harus takut. Takut apa? Jangan-jangan qasdu belum Allah. Jangan-jangan karenanya belum Allah. Jangan-jangan belum ikhlas. Maka butuh istighfar pada Allah. Kemudian yang terakhir harus tawaddu. Tawaddu itu suudon pada diri, rendah hati pada diri, rendah hati pada amal kita. Tapi husnudzon dan yakin walaupun amal kita jelek, sedikit lagi yakin dengan murah fadl Allah, ampunan Allah yang meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi kita semua. Amal ibadah kita akan diterima oleh Allah. Ini dasar yang harus terus kita pegang. Harus terus kita pegang. Jadi mudah-mudahan sedaya kula panjenengan diparingi paham tentang niki, di tahun niki semuanya akan berubah. Ketika sedaya niki berubah, betul-betul kita di dalam ikut beliau niki udkhulu fis-silmi kafah. Kula jenengan derek beliau yo kafah. Kafah syariate, kafah hakikate. Boten mek hakikat tok, boten mek syariat tok, nggih boten. Ingat, syariat hakikat ini adalah spare part, ya. Ini kalau dipadukan menjadi hikmah. Ingat, di sini adalah hikmah. Hikmah itu mesti syariat hakikat. Ilmu yang syariat hakikat, fikih, tauhid, tasawuf. Sumbernya Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Makanya terus ikhtiar, senang ilmu ini tidak bisa tidak. Ojo sampai ini terus nggak ada dasar ilmu, tidak ada pengetahuan ilmu dan tidak mau ini mendalami ilmu agama. Jangan. Ingat, ini hanya satu dasar tok mawon. Hanya satu dasar tok. Mautu alfi abidin qaimin laili shaimin nahari. Ini auhanu min mauti alimin. Wong sewu ahli ibadah. Sewu ahli ibadah. Wong sewu ahli ibadah. Bengi qiyamul lail. Awane kosong. Iku mati si enteng timbang mati ni wong alim. Yo sing ahli ibadah, ahli qiyamul lail, yo ahli marifat datang ngarsane Gusti Allah. Ini harus betul-betul kita renungkan. Kenapa? Ya karena demikian itu. Demikian itu. Bukankah beliau sendiri ngoten? Keluarga sendiri yang dididik seperti itu. Sedaya ya udah pondok. Sedaya sampai Yaman dan sebagainya. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini sebenarnya sebagai contoh buat kita semuanya bahwa kita tidak boleh meninggalkan ilmu. Jadi kita tidak boleh bermuamalah beribadah berdasarkan perasaan. Ingat, lek perasaan tok iku gak kena gemrai perkara hak. Jadi perkara hak itu kudu bil ilmi, baik ilmu ma'rifat billah, ilmu akhlak kepada Allah, ilmu fikih, dan sebagainya. Semuanya butuh, semuanya butuh. Al ilmu ilmani, ilmu dirasatun wa ilmu wirasatun. Al ilmu ilmani, al ilmu kasbiyun wal ilmu wahbiyun. Jadi ilmu itu ada dua. Ono ilmu sing kudu belajar, ono ilmu sing memang niki warisan. Warisan itu langsung tiba-tiba moro-moro alim ngoten, moro-moro ngerti. Ngomong iku yo ngerti, nek ini gak oleh yo ngerti, ini gak ngerti. Sapa sing ngurui kok ngerti. Iki ilmu wirasatun. Lah wong cek iso ngerti ilmu wirasan niku ketaslimane, ketundukane, cara melok ngoten kudu melok sing tarbiyah mangko. Dadi lek melok isih litasakku tabaruk, aja ngarep-ngarep ilmu wirasan. Aja ngarep-ngarep ilmu sing laduni. Ya berarti kudune dirasa, kudu belajar. Lek panjenengan
kondisi ini menyadari seperti itu, ya ikutlah yang cara alami. Yo dirosa, yo belajar dan sebagainya. Kemudian yang paling akhir, para jemaah sekalian, di Muharram ini ada amalan-amalan yang penting. Ya. Kalau di pondok kita tahu berdasarkan kasab beliau, jadi nanti besok pagi ketika mau meletak di sini kita mandi, kita mandi sebagainya. Tapi umum berdasarkan hadis Nabi di Muharram itu ada beberapa amalan, yaitu utamanya puasa. Jadi ada puasa Tasu'ah, ada puasa Asyura. Jadi puasa Tasu'ah itu tanggal 9 Muharram dan tanggal 10 Muharram. Ini sunnah Nabi. Kemudian dianjurkan lagi di dalam Muharram ini banyak beristighfar kepada Allah. Karena istighfar di bulan Muharram ini sangat luar biasa. Ini sangat luar biasa fungsi ini. Jadi dengan non sewu rezeki rada sempit, banyaklah istighfar di bulan Muharram ini. Ini terjadi di zaman Nabi Nuh, di zaman Nabi lain juga seperti itu. Makanya di Muharram itu amalan istighfar itu istighfar para nabi, istighfar Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebab Nabi Adam ini mantun dahar buah khuldi yang dilarang oleh Allah. Penawari ini untuk menghancurkan hijabnya gitu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian tobaté Nabi Nuh, jadi kandungan Nuh, istrine, anaknya sing kufur ternyata ditegur oleh Allah. Ditegur oleh Allah, maka Nabi Nuh istighfar. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Wa illa taghfirli wa tarhamni akun minal khasirin. Pertanyaannya, tidak pernahkah kita mendoakan orang yang nanti makanya Romoye ngajari, kalau nanti diajari kita. Jadi untuk menyebarkan kasih sayangnya datang sedaya makhluk, yo sing apik ya sing elek. Nah terus di syariat dilarang. Makanya supaya enggak terhindar dari larangan, ya Allah ampuni semua manusia yang pernahnya menurut Allah baiknya untuk mereka. Paham ya? Ya Allah ampuni mereka semuanya, seluruh makhluk. Tapi yang pernahnya menurut jenengan yang baiknya untuk mereka. Tambahin itu. Jadi ketika yang pernahnya menurut jenengan baiknya untuk mereka, kita terbebas dari larangan. Tuh, aku kan dungan oleh wis pernah mau be Allah. Pernah mau enggak kan aku gak lho. Ya nek kono gurung tobat, nek kono wis tobat. Gusti Allah sing pirsa, aku gurung pirsa. Gurung weruh. Nah, ini untuk praktek kasih sayang mestinya seperti itu. Oke? Nah, ini. Kemudian istighfarnya Nabi Nuh, Nabi Yunus. Oke? Subhanallah ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iku tobaté Nabi Nuh. Lan iku diwaca sing akeh. Bab di Quran itu jelas ngeten. Sapa wonge ahli istighfar. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis sama alaikum midrara. Ini. Aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Maka kalau kalian mohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan hujan yang lebat kepada kalian. Maka bumi yang gersang menjadi hidup kembali. Kemudian wa yumditkum bi amwali wa banin. Dan Allah kalau kamu istighfar, maka Allah akan memberimu anak. Dan Allah juga memberi harta benda yang banyak. Ini nama istighfar. Jadi Allah akan memberimu anak dan Allah akan memberimu harta yang banyak. Ini betul nama tadi. Betul. Oke. Kemudian ini kemarin wa yaj'al lakum anhara wa ja'al lakum jannatin wa ja'al lakum anhara.
Kemudian Allah akan menjadikan kamu itu punya kebun-kebun. Sing ngasali kan duwe apa blas, iso duwe. Kemudian akan diberi apa? Dalam kebun-kebun itu ada air yang mengalir, yang bagus, yang indah dan sebagainya. Ini apa? Istighfar. Maka ini sangat butuh sekali. Oke, bagi kita semua. Ini amal-amalan di bulan apa? Bulan Muharram. Jadi banyak istighfar yang banyak. Karena saya yakin kalau jenengan lek gak dosa lahir ya dosa batin, ngrasani wong, ngrendahno wong, suudon nang wong, rumangsa luwih apik karo wong liya, suudon dan sebagainya. Merasa paling benar, paling bagus dan sebagainya. Ini dosa-dosa yang kadang-kadang tidak kita sadari. Tapi kalau kita punya istiqomah istighfar, nanti insya Allah dosa-dosa ini akan lebur, yang menyebabkan hijab-hijab, yang menyebabkan rezeki itu terhambat, hijabnya akan hilang, rezeki akan lancar kepada kita. Rezeki iman, rezeki takwa, rezeki menyerahkan diri, rezeki cinta Allah, cinta pada para kekasih Allah, yang kemudian kuat dalam ikut, dalam cinta beliau, cinta keluarga dalam semuanya. Itu semuanya rezeki. Sedaya niku rezeki yang kita butuhkan, dan itu semua butuh kita minta. Kalau kita niku kalau aturaken ada kurang lebihnya sama maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.